kebangun lagi tuh Dimas. Pas dilihat, ternyata yang di bawah sofa Dimas itu pocong. Anjing. Waduh. Oh, yang pindah itu sama Dimas juga. Iya, jadi sama Dimas juga, cuman Dimas kayak bolak-balik gitu ke rumah biar beresin rumah juga, ngambil-ngambil barang yang diperluin. Oh. Tapi ya Rika tinggalnya di rumah orang tuanya. Oke. Nah di satu waktu itu Dimas tuh balik ke rumah sendiri. Ya mau ngambil barang gitu kan. Tapi ya dia tidur dulu di rumah. Nah tengah malam dia lagi tidur, tiba-tiba Dimas ini kebangun gara-gara dia nyium di kamarnya itu bau banget bangke. Dan baunya tuh nyengat banget, kayak nempel di kasurnya gitu loh Nat. Dia kebangun, dia buka selimut, dia cari-cari tuh di sekitar kasurnya, kering, gak ada apa-apa, gak ada barang apapun. Tapi baunya masih ada. Dicoba semprot lah sama dia pakai pewangi kasurnya ini, semprot, tapi nggak hilang-hilang juga baunya. Saking nyengatnya banget si bau bangke ini. Di malam itu ditelepon lah ke Mawati, kira-kira tuh gimana. Untungnya diangkat dan Mawati bilang, coba deh lu siapin air putih segelas, terus lu bacain Yasin. Terus nanti airnya yang udah didoain itu lu cipratin ke kasur bekas bini lu tidur, yang mana tuh kasur yang sama Dimas juga. Karena ya katanya kepercayaannya kayak gitu. Ya udah tuh dilakuin sama Dimas. Udah dibacain Yasin, dia cipratin airnya dikit ke kasurnya, dan ya ternyata baunya belum terlalu hilang. Gara-gara kayak gitu, karena udah capek juga tengah malam gitu kan, Dimas akhirnya tidur tuh di ruang tengah di sofanya dia. Yang namanya sofa sempit kan enak, Muy. Lo tidur gerak dikit, gak semua badan lo bisa di sofa gitu kan. Pas di tengah Dimas lagi tidur dan badannya gerak gitu, tangannya Dimas tuh jatuh ke bawah. Nah tangannya tuh nyentuh sesuatu Nat, Muy. Bukan lantai, tapi kayak kain gitu. Padahal di bawah sofa dia gak ada karpet. Kaget dong dia kayak nyentuh sesuatu gitu kan. Kebangun lagi tuh Dimas. Pas dilihat, ternyata yang di bawah sofa Dimas itu pocong. Anjing. Kabur tuh langsung dia keluar rumah, dia lari gedor-gedor ke rumah orang tuanya yang emang gak jauh dari situ kan. Karena dia udah takut banget, kayak tiba-tiba ada pocong di rumah gua gitu kan. Udah tuh setelah kejadian itu, coba ditanyalah ke tetangga sekitar. Dan ternyata emang benar, tetangga yang lain di sekitar rumahnya Dimas itu juga ngerasa ada gangguan juga. Gak sampai separah Dimas sih, sampai ada sosok si pocong ini dalam rumahnya. Tapi ya ada juga yang muncul belatung di kamar mandinya, ada juga yang di halamannya, ada juga yang di halaman belakangnya tuh bau bangke, tapi dicari-cari gak ada. Ya maksudnya gimana, tiba-tiba ada bangke, gue cari-cari bangke tikus pun gak ada gitu loh. Akhirnya udah tuh gara-gara kejadian itu, dan ya emang Dimas juga takut sama si persektean ini, dia cabut lah dari rumah itu, dia pindah ke rumah yang lain yang emang agak jauh dari situ. Sampai akhirnya sekte ini udah gak di rumah itu lagi, disuruh pindah sama warga karena ya mungkin udah terlalu parah gitu ya gangguannya. Barulah Dimas balik lagi tuh ke rumahnya dia. Dan sebelum dia balik ke rumah itu lagi, sempet tuh rumah itu diadain pengajian dulu lah, baru ditempatin lagi. Dan akhirnya rumah yang jadi tempat si rumah sekte itu, kalau dari cerita teman gue sih ya, denger-dengar udah gak pernah ditempatin lagi. Gue masih penasaran Bi, apa mungkin karena si Dimas ini orang baru jadi diganggu atau gimana sih? Gue juga nggak tahu ya Muy, tapi ya dari cerita yang gue dapet juga, tetangga-tetangganya juga digangguin gitu loh, walaupun gak separah Dimas ya. Mungkin karena emang Dimas baru pindah ke situ, jadi dia baru ngerasain nih efek negatif dari si sekte ini. Tapi untung tetangganya pada berani ya, maksudnya kayak dalam tanda kutip ngusir si sekte ini karena kan udah rada ganggu ya. Iya, kayaknya udah ganggu, udah parah banget, karena tiap malam juga mereka ngadain acara dan ritual besarnya juga ada tiap minggu. Kayaknya sih udah kesebar juga bahwa ini ternyata sekte gak bener nih gitu loh. Iya. Si sekte ini tuh nggak marah ya Bi, diusir kayak gitu? Kan maksudnya mereka udah lama di situ kan? Nah gue nggak tahu sih Nat, sebenarnya selama apa si sekte itu ada di situ dan gimana caranya dan prosesnya pas sekte ini diusir. Mungkin gue akan tanya ke teman gue lagi sih, nanti kayak gimana ceritanya, mungkin dia tahu. Tapi saat ini aja pun juga sektenya masih berdiri kan? Mungkin di tempat lain bisa jadi, karena juga temen gue tuh nggak berani ngasih tahu nih sekte apa. Berarti kita tunggu aja, pasti di tempat barunya tetangga juga pasti bakal. Nah tapi kena kali teror ini kan? gue mau ceritain, ntar gue juga salah satu anggota sekte itu, yang mana dia salah satu anggota paling awal dari sekte ini. Si sekte ini yang pemimpinnya kita sebut aja Pak Jarwo, itu sebelum pindah ke Jakarta, dia tuh asalnya dari daerah Jawa Tengah. Dan saat di Jawa Tengah, dia punya beberapa anggota, 3 orang. Dan tiga-tiganya ini gak cuma dikasih ilmu aja Muy, nah tapi masing-masing dari mereka dikasih peliharaan jin. Nah salah satu muridnya yang paling awal jadi anggota, itu kita sebut aja namanya Yono ya. Yang masih di Jawa Tengah ini? Dia masih di Jawa Tengah di saat itu. Nah Yono ini mas-mas, umurnya 30 tahunan, yang kerjaannya tuh satpam Muy. Nah istrinya gak kerja. Nah dia salah satu anggota yang akhirnya ngikut Pak Jarwo ke Jakarta.
Dan setelah dalam tanda kutip ngilmu sama Pak Jarwo ini, Yono tuh bisa mendadak kaya Moy, Nat. Dari yang awalnya gajinya tuh UMR lebih dikit, tiba-tiba dia bisa jadi punya mobil, renovasi rumah, istrinya juga belanja mulu, pokoknya mendadak kaya lah. Setelah dia ngilmu dan jadi anggota si Pak Jarwo ini. Ya udah pasti karena jadi anggota sekte ini, mereka ngelakuin juga yang namanya pesugihan. Kondisi Yono yang tiba-tiba kaya kayak gini ternyata bikin dia dinyinyirin sama keluarga besarnya, sepupu, om, tantenya Yono lah. Termasuk bahkan kakaknya Yono sendiri. Karena Yono cuma 2 bersaudara. Mereka pada ngiri tuh, Moy, Nat, kenapa Yono bisa tiba-tiba tajir gitu dalam waktu singkat. Tapi pada curiga gak, Bi? Nah, sebenarnya kayak si Yono ini dinyinyirin sama saudaranya, dikatain, diejek gitu loh. Kayak kebayang gak sih lo lagi acara keluarga, misalnya lebaran gitu, lo diejek sama saudara lo dengan nada bercanda, tapi bercandanya tuh nyelekit, kayak implicitly emang beneran ngejek, nggak cuma bercanda. Nah, mereka tuh kayak gitu, mikir kayak Yono udah lama nggak ikut acara keluarga, tiba-tiba sekalinya ikut udah bawa mobil aja. Masa siapa bisa beli mobil? Jadi kayak kalau lo nanya kayak tadi, tahu apa enggak, ya kayak secara nggak langsung bertanya ke Yono, tapi dengan cara ngejek gitu loh. Yono ngerasa emang keluarganya emang nyinyir banget, cukup bikin bete juga. Tapi ya dia gak mau ngambil pusing. Bodo amat, yang penting hidup gue enak gitu. Nah, ini di suatu waktu, kejadiannya sekitar 5 tahun yang lalu. Di saat itu bokap Yono tuh meninggal. Nyokapnya udah gak ada sebelumnya. Otomatis warisan turun dong ke anaknya. Yono ini 2 bersaudara kan, tadi gue bilang. Dia cuma punya 1 kakak, sebut aja namanya Mas Jaya. Nah, namanya mungkin keluarga bangsat aja kali ya. Jaya ini ngerasa kayak gak adil sama warisan, dibagi rata tuh ke dia sama adiknya. Nah, kayaknya juga si Jaya tuh ngerasa kalau gue kakak, adik gue juga duitnya lebih banyak dari gue lebih butuh dari dia dan lebih pantas dapat warisan dibanding adik gue gitu. Oh, si abang ini finansialnya nggak stable gitu, Bi? Nggak stable, Moy. Ya mungkin bisa dibilang seperti Yono dulu lah. Gajinya kayak UMR kayak gitu-gitu loh. Iya. Nggak kayak Yono yang sekarang yang ya oke banget gara-gara apa yang dia lakuin gitu kan. Iya. Nah, Jaya tiba-tiba ngehubungin Yono lah dan ngomong baik-baik, maksudnya dia kayak gimana, minta warisan lebih gitu. Tapi Yono langsung nolak. Dia nggak mau tuh ngikutin permintaan kakaknya. Dimatiin tuh telepon. Kenapa dia gak mau, Bi? Karena ya dia ngerasa ya udah 50-50 aja kan, ini hak gue gitu kan. Walaupun si Yononya juga udah kaya. Betul. Nah, kakaknya digituin marah lah. Seorang kakak gitu kan, gak sopan banget nih adik gue. Udah rada panas tuh si Jaya. Ditelepon lagi adiknya sampai marah-marah. Lancang ya kamu, Yon, duitmu aja haram. Digituin sama kakaknya. Yono malah makin manasin. Dia bilang, nggak apa-apa mas, yang penting aku punya mobil, gak kayak mas. Ditutup lagi tuh teleponnya sama si Yono. Ngamuk tuh Jaya ngedenger adiknya ngomong kayak gitu. Dia nggak tahu adiknya ini cuma mau jawab cepet aja biar warisan yang gak dibagi sesuai maunya si Jaya, atau emang beneran duitnya Yono tuh haram. Tapi yang pasti Jaya tuh marah banget ngedenger adiknya ngomong kayak gitu. Dan saking keselnya, Jaya tuh mau ngerjain adiknya ini. Jaya kontak tuh temennya yang emang dukun di daerah Jawa Tengah buat ngerjain si Yono. Yang kejadian di satu malam ngefek tuh ke Yono. Di satu malam Yono lagi tidur, tiba-tiba pintu kamarnya digedor. Pintu kamar ya, bukan pintu rumah. Begitu Yono buka pintu, dia lihat makhluk hitam, tingginya 2 meter, matanya merah, berdiri di depan kamarnya. Tapi ya yang kayak kita udah tahu, Moy, Nat, Yono gak akan takut sama yang kayak gitu. Ya gak sih? Gak ada apa-apanya dibanding peliharaan dia lah. Udah tuh pintu ditutup, dia tidur lagi. Begitu bangun paginya, perasaan Yono tuh kesel banget. Dia tahu yang ngirimin pasti ada hubungannya sama kakaknya. Karena Yono tuh dengan masuk ke anggota sekte ini mainnya bersih banget, Moy, Nat. Gak ada yang pernah dijadiin musuh, dan dia tuh gak cari masalah sama siapa-siapa lah. Dibalas lah sama si Yono ke kakaknya ini. Besokannya dikirim tuh peliharaannya Yono, dan langsung kejadian. Di besok malamnya itu, tengah malam, kakaknya Yono ini si Jaya lagi tidur. Dengan posisi terlentang, Jaya ini ngerasa kayak ada sesuatu yang nyentuh pipinya dia gitu loh. Kayak ada angin tipis-tipis nyentuh ke pipinya. Jaya melek gara-gara hal itu. Tiba-tiba persis di depan mukanya Jaya itu ada sosok hitam. Matanya merah, bertaring, nyengir gede banget. Lidahnya keluar sampai liurnya tuh tumpah-tumpah ke selimutnya Jaya. Jaya langsung mundur gara-gara kaget ngeliat kayak gitu. Dia mundur ke belakang dan dia ngeliat badannya si makhluk ini bahkan sampai menuhin satu kamarnya dia. Tingginya juga mentok sampai atap. Bahkan makhluk ini tuh nunduk, makanya kepalanya tuh bisa persis di depan Jaya, saking gedenya si makhluk ini. Jaya teriak-teriak kayak orang gila, sampai akhirnya istrinya tuh kebangun. Tapi istrinya gak lihat apa-apa.
Dan setelah itu Jaya pingsan sendiri. Gak sampai situ Moy, Nat. Ternyata Jaya makin marah dan balas dendam ke adiknya sendiri. Jadi kayak perang ilmu hitam sama saudara sendiri gitu ya? Iya Moy, dia datengin lagi tuh temennya yang dukun ini dan minta Yono buat dicelakain. Bener aja, beberapa hari setelah itu, di satu malam nih, Yono lagi tidur telentang gitu. Tiba-tiba dia sesak nafas, si Yono. Dia ngerasa lehernya kayak ada yang nyekek. Ya namanya orang pintar kali ya. Gak lama dari situ dia bisa tuh ngelawan si makhluk kiriman ini. Dan udah pasti setelah si Yono kejadian kayak gitu, dilawan lagi nih kakaknya Moy, Nat. Tapi kali ini Yono tuh gak nyelakain kakaknya. Di besok malamnya, di tengah malam, kejadian tuh apa yang dilakuin sama Yono ke Jaya. Jaya kebangun lagi. Tapi kali ini bukan gara-gara ada sesuatu di mukanya Jaya. Jaya kebangun gara-gara dia dengar istrinya tuh gerasa-gerusuk, kayak ngeronta-ronta gitu loh. Pas si Jaya bangun dan dia nengok ke arah istrinya, ternyata istrinya ini udah dipegangin tangan, kaki, sama mulut istrinya. Itu dipegang dan mulutnya ditutup sama makhluk-makhluk yang badannya kecil, telanjang, perutnya buncit tapi mukanya tua. Tuyul, Bi. Kayak tuyul tapi mukanya tua, Nat. Dan kayak, sorry ya, istrinya tuh kayak diperkosa rame-rame gitu loh sama makhluk-makhluk ini. Serem banget. Parah banget kan? Itu chaos banget Moy, Nat. Dan dari situ Jaya tuh panik banget, malah takut. Bukan mau ngebalas adiknya lagi karena dia ngerasa anjir udah parah banget gitu loh. Dan dia bener-bener gak mau macam-macam lagi sama adiknya. Tapi yang kasihannya Moy, Nat, yang dia pikir semuanya tuh berhenti sampai situ aja gara-gara yaudah gue kalah nih, kayak gue takut sama adik gue. Ternyata gak sampai situ Moy, Nat. Kasihannya, walaupun udah dibawa ke orang pintar, kadang istrinya Jaya tuh suka gerasa-gerusuk sendiri malam-malam. Tapi kalau Jaya kebangun, dia tuh nggak ngelihat ada apa-apa atau kayak ngelihat istrinya dia apain sama makhluk halus. Bener-bener istrinya aja gitu yang kayak gerasa-gerusuk kayak digangguin. Dan Jaya cuma bisa nenangin sama megangin istrinya aja kalau malam-malam istrinya kayak gitu. Beresnya masalah mereka berdua tuh gimana, Bi? Ada nggak? Sebenarnya sih ya si Jaya ini kayak nggak bisa ngapa-ngapain loh Moy. Maksudnya dia udah nyoba ngelawan, tapi karena dia takut istrinya makin kenapa-napa, takut makin parah lagi. Jadi ya dia ngambil langkah aman buat yaudah deh, gue ngalah sama adik gue. Tapi ya on the other hand, istrinya juga masih suka kayak gitu loh. Iya. Gila, padahal karena masuk sekte itu doang ya, jadi dia berani ngelawan abangnya sendiri ya. Kayaknya sih emang dia pede banget dan gak takut ya. Maksudnya ya gue juga ditinggalin sama keluarga gue nggak bisa nerima gue yang kayak gini gitu loh. Emang agak-agak dua-dua